Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita masuki pembelajaran keempat, tema 3, subtema 1. Buka buku tema 3, halaman 32. Ayo membaca. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata, sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dasar plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Ember, gayung, serokan pengangkut sampah, payung. Plastik memberikan banyak manfaat, tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Pada tabel, nama benda kertas, waktu yang dibutuhkan untuk terurai selama 2-5 bulan. Kardus terurai sampai 5 bulan. Kulit jeruk terurai sampai 6 bulan. Puntung rokok terurai sampai 10 tahun. Kulit sepatu terurai 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen terurai 50-80 tahun. Plastik terurai 50-100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium terurai 80-100 tahun. Aluminium terurai 80-100 tahun. Baterai terurai sampai 100 tahun. Kantong plastik tas kresek terurai 10-20 tahun. Styrofoam terurai tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik.
sampai plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan melumpuhkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berilah sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Lambang reduce, reuse, recycle. Buka buku tema 3, halaman 34. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukanlah kegiatan reduce atau mengurangi, reuse atau memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce atau mengurangi, reuse atau memanfaatkan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Mengurangi penggunaan plastik dengan membawa tas belanja sendiri. Memanfaatkan kembali sampah plastik. Mendaur ulang sampah plastik bekas kemasan makanan dan minuman menjadi barang kerajinan. Buka buku tema 3, halaman 35. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Hasil pengamatan pada tabel nomor pertama, lokasi halaman belakang, terdapat sampah plastik kemasan makanan, juga sampah plastik kemasan minuman. Hasil pengamatan pada tabel nomor 2, lokasi kantin, tidak ditemukan sampah plastik kemasan makanan. Ditemukan sampah plastik kemasan minuman. Hasil pengamatan pada tabel nomor 3, lokasi lapangan, ditemukan sampah plastik makanan dan sampah plastik minuman. Hasil pengamatan pada tabel nomor 4, lokasi ruang kelas, tidak ditemukan baik sampah plastik makanan maupun sampah plastik minuman. Hasil pengamatan pada tabel nomor 5 perpustakaan, tidak ditemukan sampah plastik kemasan makanan dan sampah plastik kemasan minuman. Hasil pengamatan pada tabel nomor 6 halaman depan, tidak ditemukan sampah plastik kemasan makanan, hanya ditemukan sampah plastik kemasan minuman.
Buka buku tema 3, halaman 36. Ayo menulis. Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Masih ada saja beberapa bagian dari sekolah yang masih terdapat sampah plastik. Di halaman belakang sekolah, di depan kantin, dan lapangan masih ada sampah plastik. Buka buku tema 3, halaman 37 sampai halaman 38. Ayo berdiskusi. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Hasil musyawarah pertama, nama Siti, pendapat mengisi kembali botol minuman bekas dengan air matang dari rumah jika ke sekolah. Reus. Kedua, nama Lani, pendapat memanfaatkan ulang botol atau wadah plastik untuk pot tumbuhan atau bentuk pekerjaan tangan yang lain. Reus. Ketiga, nama siswa Edo, pendapat kemasan botol plastik digunakan lagi sebagai wadah minyak goreng bekas atau tempat sabun cair. Reus. Keempat, nama siswa Dayu, pendapat pilih produk dalam kemasan kertas dibandingkan plastik. Kertas bisa terurai secara alami dibandingkan plastik. Redus. Kelima, nama siswa Budi, pendapat tidak menggunakan kemasan apapun berbahan dasar plastik untuk membawa atau membungkus nasi atau makanan lain. Gunakan daun pisang atau rantang. Redus. Keenam, nama siswa Chandra, pendapat tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat, melainkan membuangnya di tempat yang telah disediakan bagi sampah plastik recycle. Ketujuh, nama siswa Tuti, pendapat mengumpulkan dan memberikan sampah plastik kepada pemulung, tidak membuang dan membakarnya. Recycle. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Iya, pendapatku disampaikan di depan kelas. Kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Iya, saya berkesempatan menyampaikan pendapat di depan kelas. Ketiga, apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Hasil musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama. Keempat,
Apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Tentu saja iya, saya menjalankan hasil musyawarah tersebut karena merupakan keputusan bersama dan merupakan suatu kewajiban untuk menjalankannya. Kelima, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Sangat penting karena dapat menyumbangkan ide atau gagasan sendiri untuk kepentingan bersama. Buka buku tema 3, halaman 38. Ayo berlatih. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Ayo bermain bola tangan, bacalah aturan permainannya. Pertama, permainan dimainkan di lapangan. Kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Ketiga, setiap pemain harus masukkan bola ke gawang lawan. Keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Kegiatan bersama orang tua. Mencermati sampah plastik yang ada di rumah, sebaiknya dimulai dengan melakukan pemilahan sampah di lingkungan keluarga. Pisahkan sampah plastik yang dapat didaur ulang dengan sampah lainnya. Mintalah petunjuk orang tuamu. Sebagai tugas, foto salah satu cara melempar bola. Kirim ke WA Group atau ke Google Classroom. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.